Pada akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17, Belanda membebaskan diri dari penjajahan Spanyol. Pangeran Maurice memproklamirkan berdirinya Republik Belanda yang merdeka dan berdaulat. Akibatnya, rakyat Belanda melakukan peperangan yang lama terhadap kekuasaan Spanyol sebagai negara imperialis terbesar saat itu. Ketika itu, negara-negara di Eropa belum berani mengakui kemerdekaan Belanda karena takut pada kekuasaan Spanyol. Maka Pangeran Maurice selaku ketua dari Republik Belanda yang baru didirikan mencari teman dan dukungan ke bagian lain dunia, yaitu di Asia. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Republik Belanda mengambil keputusan mengadakan hubungan diplomatik dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Untuk melaksanakan keputusan tersebut, Pangeran Maurice mengirimkan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Komisaris Negara Gerard de Roy dan Laksamana Laurent Bicker dengan 4 buah kapal. Mereka berangkat menuju Aceh pada 29 Januari 1601 dan tiba 23 Agustus 1601. Delegasi Gerard de Roy membawa sepucuk surat dari Kepala Republik Belanda, Pangeran Maurice, yang dimaksudkannya bahwa Republik Belanda yang baru ingin bersahabat dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Berikut isi surat tersebut. Isi surat Pangeran Maurice kepada Sultan Aceh pada waktu itu yaitu ditujukan kepada Sultan Alauddin Rakyat Shah Saidin Mukamil yang hidup pada masa 997 hingga 1011 Hijriah atau bertepatan dengan 1589 hingga 1604 Masehi. Dibicarakan oleh Sultan dalam sidang Dewan Kerajaan, kemudian memutuskan antara lain: pertama, menerima baik keinginan Pangeran Maurice sebagai Kepala Republik Belanda untuk mengadakan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Belanda. Kedua, mengakui Republik Belanda sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Ketiga, mengirimkan sebuah delegasi ke Belanda sebagai balasan kunjungan. Delegasi Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Hamid, seorang ulama dan negarawan terkenal. Laksamana Seri Muhammad, seorang perwira tinggi Angkatan Laut yang berpengalaman. Mir Hasan, seorang diplomat dan negarawan pada Wizarah Badalul Muluk, yaitu Departemen Luar Negeri. Dalam perjalanan menuju Belanda, kapal Belanda yang membawa delegasi Aceh dicegat oleh kapal Portugis, sehingga terjadi pertempuran laut di mana prajurit dan perwira Aceh terlibat dalam pertempuran ini. Kapal Sanjabo milik Portugis dapat dikalahkan dan barang-barang di dalamnya dirampas dan dibawa ke Belanda. Pada 20 Juli 1602, kapal Belanda tiba dengan selamat di Zeeland. Pada saat delegasi Aceh tiba di Belanda, Pangeran Maurice sedang berada di markas perangnya di sebuah kampung bernama Grave. Menurut Dr. Wap dalam bukunya Head Gesellschaft
Fenden Sultan Aceh pada tanggal 10 Agustus 1602 akibat pertukaran udara, dikebumikan pada 11 Agustus 1602 dalam gereja Staffitel di kota Middelburg. Meninggalnya Abdul Hamid sebelum berjumpa dengan Pangeran Maurice, Laksamana Seri Muhammad menggantikannya kemudian sebagai ketua delegasi. Pada batu nisan Abdul Hamid tertulis, setelah selesai masa berkabung atas meninggalnya Tengku Abdul Hamid pada tanggal 1 September 1602, delegasi Aceh di bawah pimpinan Laksamana Seri Muhammad menghadap Pangeran Maurice di markasnya. Dalam kesempatan tersebut, ketua delegasi Aceh menyerahkan surat kepada Pangeran Maurice, surat kepercayaan dan surat pengakuan Aceh terhadap Republik Belanda. Juga disampaikan dengan khidmat bingkisan-bingkisan dari Sultan Alauddin Rakyat Shah Saidin Mukamil. Upacara penerimaan delegasi Aceh diadakan dengan khidmat dan meriah. Selesai pembicaraan resmi dengan Pangeran Maurice, kepada delegasi Aceh diperlihatkan hasil-hasil perang menghadapi Spanyol, juga meninjau kota-kota dan kampung-kampung di Belanda. Menurut catatan sejarah, Aceh merupakan negara berdaulat pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Belanda yang baru lahir secara de facto dan de jure. Pada tahun 1872, sewaktu kerajaan Belanda mengadakan persiapan menyerang Kesultanan Aceh Darussalam, dalam surat-surat kepada Raja Belanda, Multatuli pernah mengingatkan kembali peristiwa pengakuan Aceh kepada Republik Belanda. Bahkan Multatuli berbicara dalam sebuah rapat di Wiesbaden, ditegaskannya, ketika Belanda memperjuangkan kemerdekaannya dari Spanyol, kerajaan Acehlah yang pertama mengakui Belanda sebagai satu bangsa yang merdeka. Rupanya madu dibalas dengan tuba. Sungguh pun demikian, pada tahun 1978, kebaikan dan kebesaran jiwa sekali lagi diperlihatkan kepada Belanda. Ketika Gubernur Aceh Am Zakir Walad atas nama rakyat Aceh meminta kepada Duta Besar Belanda agar kerangka mayat Mayor Jenderal Kohler yang kuburannya digusur di Jakarta dibawa ke Aceh dan dimakamkan kembali di Pecut Aceh. Orang yang tak menghayati jiwa Aceh mungkin tidak mengerti mengapa Mayor Jenderal Kohler yang memimpin penyerangan pertama ke Aceh sebagai panglima agresor dan tewas sewaktu memimpin pembakaran terhadap Masjid Raya Baitur Rahman. Setelah Jakarta menggusur kuburannya, Pecut di Banda Aceh menyediakan diri untuk menerima kerangka mayat musuh utamanya. Perkebunan Pecut merupakan tempat ditanamnya sekian perwira tinggi dan perwira menengah serta prajurit Belanda yang mati dalam masa puluhan tahun peperangan dahsyat antara Belanda dan Aceh. Untuk mengurus dan memagar kembali perkebunan Pecut itu, di Belanda dibentuk satu yayasan bernama Stichting Pecut Fond, yaitu Yayasan Dana Pecut, yang didirikan dan dipimpin oleh perwira-perwira Belanda yang telah pensiun yang dulunya pernah di Aceh. Agar jangan dikatakan lagi madu dibalas tuba, maka Stichting Pecut Fond mengambil prakarsa untuk mendirikan monumen bagi Tengku Abdul Hamid, ketua delegasi kerajaan Aceh Darussalam yang meninggal di kota Middelburg pada tanggal 10 Agustus 1602. Stichting Pecut Fond berhasil menggerakkan pemerintah dan masyarakat Belanda untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu, antara lain dengan mendirikan monumen pada tanggal 24 Oktober 1978 diresmikan oleh Pangeran Benhak, yaitu suami Ratu Juliana, atas nama kerajaan Belanda. Pada batu marmer yang melekat pada monumen direkam tulisan sebagai berikut. Dalam nukilan sekelumit sejarah tempo dulu, jelaslah bahwa monumen kenangan kepada Abdul Hamid, ketua perutusan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai duta besar bangsa Indonesia,
mempunyai pengertian sejarah yang amat penting sekali dalam sejarah hubungan diplomatik bangsa kita. Seperti yang dikutip pada pidato Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda yang diwakili oleh Dr. Randus Gernawan Dharmaputra, yang dalam pidato sambutannya mengatakan, bagi bangsa Indonesia tentu dianggap sangat penting karena Tengku Abdul Hamid adalah Duta Besar bangsa Indonesia yang pertama memimpin misi diplomatik di negeri Belanda, sehingga beliau dan para anggota perutusan lainnya merupakan pelopor pembentukan perwakilan Republik Indonesia sekarang ini di Belanda. Sudah pasti pula bagi bangsa Belanda, peristiwa tersebut dianggap sangat penting dan bersejarah pula, sehingga peresmiannya dilakukan sendiri oleh Pangeran Bernhard sendiri. Hari ini, peristiwa peresmian Monumen Abdul Hamid yang berlangsung pada tanggal 24 Oktober 1978 di Middelburg, kita ungkapkan kembali untuk diketahui segenap bangsa Indonesia. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.